sayang seribu sayang anak-anak kita sekarang, Pak, lebih sayang dari pacarnya daripada orang tuanya. Lebih hormat kepada pacarnya daripada maknya di rumah. Iya tuh Ibu? Ya. Bapak-bapak, jangan sampai bapak durhaka sama orang tua karena takut sama istri. Dengar ini ibu-ibu. Bu, siapa yang lahirkan suami? Ibunya. Siapa yang besarkan suami? Siapa yang sekolahkan suami? Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Jawab ini. Maka jangan gara-gara suamimu yang sayang kepadamu, bukan karena takut dan tidak mau mendengar, tapi karena sayangnya, sehingga rasa sayang itu membuat sayangnya kepada istrinya melebihkan sayang kepada istri, ke orang tuanya. Ibu-ibu yang saya cinta karena Allah, jangan pernah berkata kepada suami, pilih kau, mamamu terus. Kau pilih, mamamu atau saya istrimu. Pernah Bapak dengar kalimat itu? Pernah Pak? Kalau istriku ngomong begitu depan saya, maka saya langsung katakan, demi Allah saya pilih ibuku daripada kau istriku. Kenapa? Istri ada mantan. Belum tentu kita sejodoh sampai akhir kubur. Tapi orang tua tidak ada mantan. Ibu? Kalau ibu sopan kepada mertua, insya Allah juga nanti anakmu, mantumu sopan kepada orang tua. Ya, bapak-bapak juga boleh sayang cinta sama istri, tapi tidak boleh takut berbuat baik karena tidak mau istri. Karena ada yang begitu. Tahun ini dek, lebih kita kurban potong sapi untuk bapak almarhum. Selama hidupnya kasihan tidak pernah kurban. Apa kata istrinya? Apa? Bapakmu sok kaya. Apa? Mari itu pembeli korban, belikan saja cincin. Pak, kalau ada istri begini di rumah Pak, jangan cerai, kasihan dia. Tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Bu, mestinya kalau istri yang soleha, dia akan berkata, Pak, laksanakan. Gara-gara tuh bapak punya anak, sehingga saya punya suami kau. Gara-gara itu ibu melahirkan anak, sehingga saya punya suami kamu. Coba kalau bukan itu mertuaku, barangkali belum tentu saya dapat suami yang baik seperti kamu. Laksanakan. Bisa Ibu? 3 orang. Bisa Ibu? 15. Bisa? Dengar para suami. Bapak-bapak juga jangan takut sama istri bela. Coba tanya sama Pak Fadil Imran. Kami orang Bugis itu tidak takut sama istri. Tidak ada orang Bugis takut sama istri. Cuma istrinya lebih berani daripada bapak suami. Dalam hal sesuatu, bisnis, rumah tangga, bolehlah kita dengar semua kata istri. Saya mau chat ini, boleh silahkan. Saya mau gelas ini, silahkan. Saya mau beli ini, silahkan. Tapi ketika bapak mau berbuat baik untuk orang tua dan menghalangi istri, disitulah saatnya kita sebagai kepala rumah tangga harus tegas dan kuat untuk mendidik istri. Ya. Nah, berikutnya, setelah sakaratil maut, keadaan kita ala bisa karena biasa, maka keluar roh kita. Langkah berikutnya setelah sakaratil maut, orang meninggal, datang kita melayat. Sayang seribu sayang kita datang melayat. 1, injak-injak sunnah Nabi. Kenapa nginjak-injak sunnah Nabi? Nabi sunnahkan kalau kau pergi melayat, pakaianlah putih-putih. Tapi apa yang dipelajari, diterapkan di kalangan ibu-ibu sebagian, terutama ibu-ibu gaul, hitam-hitam. Tanyakan begitu di sinetron Ustaz. Itu sinetron. Sunnah pakaian putih. Boleh enggak pakaian coklat? Boleh. Boleh pakaian hitam? Boleh. Tapi kalau mau dicintai Allah dan Rasulnya, pakaian putih-putih. Saya malah kadang-kala cemburu lihat saudara-saudara kita kaum Tionghoa. Coba lihat orang Tionghoa kalau meninggal. Putih-putih kan mereka melayat kan?
Kita yang meninggalkan sunnah Rasul pakai hitam-hitam. Mudah-mudahan setelah akan datang tidak lagi seperti itu. Yang kedua, kita datang melayat, tidak ada faedah buat orang meninggal. Kenapa? Kita cuma datang cerita. Bahkan kadangkala gosip. Sudah datang kematian, ibu-ibu tuh masih gosip. Datang orang lewat, mulai baru masuk pintu, dia lihat dari kepala sampai ke kaki. Baru mukanya sinis. Apa? Nggak serasi kudungnya sama rohnya. Dulu ya kayak umbul-umbul. Itu di tempat berduka tuh masih gosip. Bahkan saya pernah pergi melayat, saya lewat, ada ibu gosip saya, dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Ibu-ibu dengar, kalau datang melayat, usahakan ada wudunya. 2, pakaian putih-putih. Yang ketiga, bawa Quran minimal surah Yasin. Sampai di tempat duka, ngaji. Tidak bisa ngaji Ustadz, baca Al-Fatihah. Waktu ringkas, minimal Al-Fatihah sekali. Masih juga tidak bisa Ustadz, diam. Jangan gosip. Tidak bisa juga diam Ustadz, cepat kau pulang. Jangan kau tinggal cerita kejelekan. Tidak ada yang ikut sholat. Sholat jenazah. Ustadz, saya tidak tahu sholat jenazah Ustadz. Ikuti imam 4 kali takbir. Yang penting jangan ruku. Kalau Bapak ruku, viral satu Lampung Pak. Iya kan? Bagaimana caranya? Ayo. Kursus kilat sholat jenazah. 1. Takbir pertama, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Takbir kedua lagi, Allahu Akbar, baca salawat. Mau salawat ringkas boleh, salawat panjang juga boleh. Takbir ketiga, Allahu Akbar, doakan orang meninggal minimal Allahumma gfir laha. Ya Allah ampuni dosa dia. Takbir keempat, Allahu Akbar, boleh doa, boleh langsung salam. Selesai. Ingat, jangan ruku. Jangan seperti Abu Nawas, tidak tahu cerita benar atau tidak. Dia pergi sholat jenazah. Begitu, tidak mau nanya-nanya dia. Begitu imam takbir, Allahu Akbar. Abu Nawas juga takbir. Allahu Akbar. Takbir kedua, Allahu Akbar. Abu Nawas ruku. Dilihat, kenapa saya cari yang ruku ini? Dilihat orang tidak ada ruku. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Sekalian dia sujud. Selesai sholat ditanya, Abu Nawas, kenapa kau ruku? Dia bilang, ini orang banyak sekali dosanya. Tidak diampuni kalau tidak sujud. Sekalian saya habisi dosanya, saya sujud deh semua. Ini jawaban orang kepepet. Nah, sudah sholat jenazah. Ya, sudah sholat jenazah. Berikutnya prosesnya dikafani, diantar ke pemakaman. Antar jenazah, ucapkan La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai ke pemakaman. Dengar. Sampai ke pemakaman, ucapkan Assalamu alaika ya ahlal kubur. Minimal doakan. Semoga keselamatan kalian wahai penghuni kubur. Insya Allah saya pun akan menyusul. Nah, sudah. Sampai pemakaman Pak. Kalau itu pemakaman sempit dan kuburan tidak teratur, jangan masuk. Kenapa? Karena haram hukumnya menginjak-injak batu nisan, apalagi sampai duduk sambil merokok. Itu haram tuh, tidak boleh. Bagaimana kalau terlalu padat? Lebih baik pengantarnya saja ngantar masuk, Bapak doakan atau hati-hati masuk. Gimana bagi mereka yang 4 orang dia injak itu? Ya, dia dalam keadaan darurat. Tidak mungkin yang ngantar sebelah kanan belok kanan, yang ngantar sebelah kiri belok kiri, jatuh jenazah. Ya, masuklah di kubur. Dengar ini Bu. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suamimu masuk ke dalam. Meskipun waktu hidup dia bilang, kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Begitu ibu meninggal, suami, betul,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Umat Desain. Kali ini kita mendengarkan ceramahnya beliau Ustadz Dasat Latif ya. Bahwa zaman sekarang itu berbeda banget ya dengan zaman dulu. Terus dulu itu kita pernah dengar nggak sih bahwa tanda-tanda kiamat adalah orang tua menjadi pembantunya anaknya, dan ini sekarang itu benar-benar sudah nyata ya, sudah banyak banget yang nyata. Kadang-kadang anak membantah orang tua hanya karena teman, karena dia lebih eh, memilih temannya. Padahal temannya itu apa sih? Apakah dia memberi apa dia merawat dari kecil atau hanya berteman sudah besar? Nah, itu sekarang banyak terjadi. Kadang-kadang apalagi masalah pacar. Waduh. Dan ini benar-benar tidak bisa ditoleransi ya. Kadang-kadang gara-gara pacar bisa memarahi orang tuanya. Nah, inilah yang sudah ada di zaman sekarang. Bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Ya, kita harus didik dari awal. Pada saat kecil kita harus didik, disiplin. Nah, itu insya Allah akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, tadi Ustadz Dasar Latif bercerita tentang siapa sih yang melahirkan suamimu. Nah, maksudnya adalah agar suami itu sedang berbakti, istri tidak bisa ikut campur, karena surganya suami, surganya laki-laki ada di telapak kaki ibu. Nah, zaman sekarang kan banyak sekali yang istri-istri kadang melarang agar suaminya jangan terlalu loyal sama orang tuanya. Nah, kan itu banyak banget. Nah, semoga kita bisa mengambil pelajaran kali ini di ceramahnya Ustadz Dasat Latif ya, agar kita bisa menghormati orang tua kita. Meskipun kita sudah punya istri, tapi tetap surga kita di orang tua kita. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bagi yang menonton, dan jangan lupa like and subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada yang melihat atau menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.